Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam Nusantara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu saya menjumpai Bapak Ibu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Agung. Saya seorang coach tentu saja, seorang trainer dan juga seorang dokter. Saya online dari kota Jogja, Bapak Ibu sekalian, dan pada malam hari ini saya ditemani beberapa coach dari masyarakat coach Indonesia gitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan melakukan webinar berjudul Become a Coach. Jadi, bagaimana menjadi seorang coach gitu ya. Nah, ini karena beberapa ada yang sudah coach gitu ya, nanti kita todong gitu ya untuk bercerita bagaimana cara menjadi coach. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu sekalian, mari pertama-tama kita menundukkan kepala. Semoga satu device kita lancar gitu ya. Tadi mohon maaf tiba-tiba di tempat saya listriknya berkedip gitu ya, sehingga sempat terpental dan semoga juga device-device di tempat Anda juga lancar, internet, kemudian kuota mencukupi. Dan juga yang paling utama adalah kita mendapatkan manfaat dari pertemuan singkat kita malam hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat jumpa dalam kelas Become a Trainer. Bagaimana menjadi seorang trainer yang diselenggarakan oleh MCI, Masyarakat Coach Indonesia. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya, Agung, di MCI biasanya dipanggil Coach Agung gitu ya, akan menjadi fasilitator Anda pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan webinar malam hari ini, gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, izin saya sharing slide ya. Yang pertama bahwa webinar kita malam hari ini berjudul Become a Coach. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut webinar lain gitu ya, mungkin salah gitu ya. Mudah-mudahan enggak ada ya. Jadi ini judulnya Become a Coach gitu. Bapak Ibu pastinya sudah bergabung di beberapa grup WA sehingga kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan link pertemuan pada malam hari ini. Webinar kita mulai pukul 19.00, tadi kita start di itu pukul 19.00 dan nanti kurang lebih selesai di 21.30. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, silakan Bapak Ibu hadir penuh, utuh, dan sampai akhir. Bapak Ibu, kita akan berinteraksi menggunakan catatan, gitu ya. Jadi, mohon Bapak Ibu sudah menyiapkan catatan. Nah, izin saya tutup dulu share slide-nya, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan catatan, gitu ya. Berkenan boleh untuk kemudian ditunjukkan di layar. Oke, oh, ke sini sudah menunjukkan ya. Silakan. Oh, Kak Saida sudah. Yo, yang lain cari-cari gitu ya. Oke, Pak Sutriyono dari Surabaya sudah, Coach Yusuf sudah, Kak Farah juga sudah. Oke, yang lainnya masih cari-cari di mana catatannya gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa kita seusia lah paling tidak. Seusia itu artinya bahwa kita old school gitu ya. Kita kalau mencatat itu yang namanya mencatat itu pasti pakai buku dan pena gitu ya. Kalau kemudian Gen Z gitu ya, Gen Y gitu ya. Saya nyatatnya pakai ini kok. gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Kita Bapak Ibu mau pakai digital ataupun memakai buku tidak jadi soal. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena sesi kita cukup panjang gitu, maka sesi kita santai saja Bapak Ibu, maka Bapak Ibu boleh menyiapkan minum. Oke, mana minumannya Bapak Ibu yang sudah tersedia? Wah, boleh dibawa. Oh, ini tumbler nih. Saya biasanya kalau sama Mas Oscar cangkir gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita undang untuk di pertemuan yang wajib bawa cangkir. ya, kalau ini bebas mau bawa cangkir boleh, mau bawa tumbler boleh gitu ya. Ya, oke, wah, oke, boleh. Botol minumnya juga boleh. Itu bukan Pak Panji bukan baygon ya? Kamu minumnya baygon. Biar sehat luar dalam, Coach. itu menghilangkan bakteri-bakteri dalam perut gitu ya, sekaligus nyawanya. Oke. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu bebas untuk minum kapan saja sepanjang sesi kita. Namun kalau Bapak Ibu makan, mohon kemudian tolong ditutup ditutup videonya supaya kita tidak gagal fokus gitu ya dengan makanan Anda. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang
Bapak Ibu perlu cek dan cermati juga bahwa saya sangat mengencourage atau mendorong Bapak Ibu untuk on video. Kenapa? Ini salah satu cara kita do respect gitu ya. Kita menghormati satu dengan yang lain dalam sebuah webinar. Mungkin beberapa webinar yang Bapak ikuti tidak perlu mewajibkan untuk on video gitu ya. Namun saya sangat mendorong kenapa itu bukti bahwa kita hadir dan menghormati sesiapapun yang hadir gitu ya. Kalau Anda matikan itu kita tidak pernah tahu Anda ada di balik layar yang mati itu atau Anda tidak ada di situ gitu ya. Jadi device-nya yang ikut. Oke, dan tolong matikan mikrofon Anda jika Anda tidak menggunakan. Saya akan berupaya untuk mematikan di sepanjang waktu gitu ya. Kalau ada yang bocor gitu ya, supaya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Jadi tolong supaya percakapan pribadi Anda tidak terdengar di ruang virtual ini. Nanti terdengar di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Timor Leste ya. Kemudian kolom chat akan kita gunakan untuk bertanya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh bertanya, dan kita gunakan juga untuk berinteraksi. Oke, Bapak Ibu, dan nomor 6, aturan wajibnya adalah mari kita belajar dan bersenang-senang. Nah, cara kita belajar dan bersenang-senang, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan menunjukkan ekspresi, ya, senang, bahagia, dan gembira, Bapak Ibu sekalian. Yuk, sekarang tunjukkan ekspresi senang, bahagia, gembira dulu, Bapak Ibu. Yuk, kita cek wajahnya yang sudah senang, bahagia, gembira. Oke. Dan dekatkan ke layar, Bapak Ibu. Mari kita tularkan ekspresi kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, dekatkan wajahnya ke layar, Bapak Ibu. Dan kita amati satu orang dengan yang lain itu, apakah ekspresinya sudah senang, bahagia, gembira atau belum gitu ya, gitu ya. Jadi kalau wajahnya masih cemberut, oke, gitu ya. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Saya sudah ambil gambarnya gitu ya. Jadi nanti saya posting di grup gitu ya. Ini udah jelas sudah senang, bahagia, gembira atau belum gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Wah, banyak ya yang baru membuka. Ayo silakan, yuk yang baru membuka. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Dekatkan wajah Anda ke layar, berikan senyuman yang paling manis, kita berikan energi positif pada orang-orang sekitar kita dengan senyuman kita. Yuk, 1, 2, 3. Oke, thank you. Sudah saya ambil gambarnya. Nanti saya bagikan di grup ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Selamat datang yang baru datang gitu ya. Kita akan segera mulai webinar pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa ini direkam sehingga Bapak Ibu kalau aduh terus tadi telat nih gitu ya. Bapak Ibu bisa menyaksikan rekamannya gitu ya. Namun untuk slide Bapak Ibu tidak akan dibagikan, maka perlu Bapak Ibu untuk menyiapkan catatan. Gitu ya. Oke, baik. Saya akan mulai dengan coaching Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Bapak Ibu sekalian, become a coach gitu ya. Ini judul webinar kita pada malam hari ini dan ini saya Bapak Ibu sekalian. Saya seorang coach, trainer dan juga dokter dan di MCI, Masyarakat Coach Indonesia yang ada logonya di sebelah ini dan di pin yang saya kenakan. Nanti saya akan terangkan sedikit tentang MCI di bagian akhir. Di MCI saya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di Masyarakat Coach Indonesia dan di sini ada beberapa teman coach juga dari Masyarakat Coach Indonesia. Nanti kita bisa bergantian sharing. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama. Oh enggak ya, ini kayak kuis aja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa itu coaching? Yo, silakan, kecuali para coach ya, kecuali para coach dari MCI. Wah, udah ada jelas coach pasti tahu. Bapak Ibu yang pernah belajar coaching di tempat lain ataupun otodidak, boleh kemudian berbagi apa itu coaching, gitu ya. Semua jawaban akan dihargai, gitu ya. Silakan, yuk boleh raise hand dulu. Apa itu coaching? Oh, Bu Novi, silakan Bu Novi, silakan. Oke, sepanjang yang saya tahu karena saya juga pernah ikut coaching tapi tidak certified, itu lebih Yes, kepada menggali potensi ya, bukan menggali dalam artian kita mencoba orang ini punya potensi apa sih? Jadi dari sana, dari ngobrol, dari diskusi dan sebagainya, kita akan tahu dia sebenarnya cocoknya di mana gitu. Jadi oke, lebih ke arah sana. Kalau waktu itu saya lebih kepada menggali potensi dari stafnya saya. Jadi oke, saya ingin tahu sebenarnya dia kan saya di HR. Jadi betul, saya betul. saya ingin tahu dia sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia ingin menjadi apa. Terus apa yang bisa saya bantu untuk dia bisa sampai ke sana. Lebih ke arah Oke, sana.
Oke, Oke. keren. Mm-mm. Keren Bu Maya ya di Bogor ya, Ya. konsultan HR di Bogor. Betul. Di HR, coaching memang sering digunakan untuk Mm. talent mapping ya Bu ya, untuk talent Ya. mapping, Mm. kemudian untuk jenjang karir gitu ya. Ibu tadi Ibu Mm. Novi tadi mengatakan untuk menggali gitu ya, menggali potensi. Mm. Oke, terima kasih Bu Maya. Sama-sama Coach Agung. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silahkan. Yang lain ada yang mau berpendapat apa itu coaching? Silahkan. Ya, kecuali para coach ya dan yang sudah ujian gitu ya. Silakan, apa itu coaching Bapak Ibu? Silakan. Kak Brigita di Solo. Selamat malam Kak, silakan. Selamat malam, Coach. Tidak jauh Ya, tidak jauh beda dengan jawabannya Ibu barusan, yaitu bagaimana melit atau membantu seseorang untuk mencapai tujuan sesuai oke. apa ini kemampuan motivasi yang butuh Hmm. di digali supaya kemudian untuk analisa SWOT-nya itu dia bisa sampai kemudian ke tujuan yang dicapai. Oke. Keren Bu Brigita atau Kak, kita panggil Kakak aja ya, Kak Brigita dari Solo. Kesibukan sehari-hari apa Kak Brigita? Saya kalau ini Coach Agung dokter umum, saya yang tidak umum saja. Wih, berarti dokter spesialis ini ya. Spesialis apa Kak Brigita? Kan saya ngurusi yang bertanggung jawab pangan asal hewan. Jadi Oke. dan Pet ya? Pet kan ya, dokter hewan ya. Baik. Dokter hewan itu pintar loh Bapak Ibu sekalian. Jadi ya saya tidak pernah ngajak ngomong duduk dan betul. Saya harus baru mau bilang, dokter umum itu kesulitan dalam berkomunikasi gitu. Jadi salah paham dengan pasien itu sering, tapi dokter hewan itu tidak pernah salah paham dengan pasiennya ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, kemudian ada Kak Egi Air gitu ya. Terima kasih. Silakan, Kak Egi, silakan. Jadi kalau menurut saya membayangkan lebih sederhana, coaching itu kayak seorang pelatih sepak bola. Jadi dia tidak hanya memberi pengetahuan, keterampilan, wawasan, tapi juga mengawal. Mengawal, katakanlah coach kan, jadi coach katakanlah pemain sepak bola, mulai dia kelebihannya apa sampai mendampingi sampai berprestasi yang terbaik. Mungkin seperti itu Mas, kilasnya. Jadi mendampingi sampai dia menemukan apa yang diinginkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Egi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berbagai pendapat dan pendapatnya ini keren-keren gitu ya. Pernah dalam webinar kami sebelumnya itu, ya saya tahu kucing itu peliharaan gitu ya. Itu kucing gitu ya, kucing-kucingan. Baik, Bapak Ibu sekalian, berbagai pendapat sudah kita tampung ya. Dan beberapa mendekati, meskipun ada beberapa yang kurang presisi. Coaching adalah soal presisi, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Nah, sebelum apa definisinya coaching, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dalam sejarahnya coaching, Bapak Ibu. Dalam sejarahnya, coaching ini adalah berasal dari bahasa Hungaria yang artinya kereta, gitu ya, atau pedati. Kereta artinya membawa seseorang atau sesuatu dari tempatnya sekarang menuju ke tempat yang dia tuju atau menuju ke tujuan. Kata tujuan tadi sempat disebut oleh Kak Maya, kemudian disebut oleh Kak Egi gitu ya. Dokter Brigita juga menyebutkan tentang tujuan gitu ya. Itu maka dari analogi itulah kemudian kata coach berasal dia dari kereta, dari pedati kemudian menjadi seorang coach. Berdasarkan literasi, Bapak Ibu sekalian, di abad 19, coach itu adalah tutor yang membantu para mahasiswa untuk lulus ujian di Universitas Oxford dan Cambridge. Jadi mirip dengan guru privat yang membantu mahasiswanya menyelesaikan studi. Dan ini dia. Beberapa orang gitu ya menyamakan coach dengan pelatih gitu. Kayak Egy tadi juga terakhir mengatakan seperti saya sederhanakan seperti pelatih sepak bola gitu ya. Dan memang benar di dunia olahraga begitu ya, para pelatih olahraga menyebut dirinya coach gitu ya. Yang paling terkenal Coach Sintayong gitu ya tahun lalu. Gitu ya, dia menyebut dirinya pelatih sebagai coach. Dan tidak hanya di sepak bola, hampir semua pelatih olahraga itu menyebut dirinya coach gitu ya. Ya it's okay, tidak jadi soal gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu
Kenapa kemudian ada juga coach yang bukan pelatih olahraga, kan itu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, seorang pelatih tadi itu tidak hanya memberikan teknik, memberikan latihan gitu ya, tetapi dia juga mengawal bagaimana seorang timnya atau seorang atletnya secara mental dia juga perlu untuk meraih tujuan. Nah, maka kompetensi itulah yang dibawa untuk menjadi coaching dalam dunia di luar olahraga. Jadi memang kompetensinya kata coach di olahraga gitu ya. Sekarang dipakai lebih luas lagi. Maka coaching ini sudah digunakan di dunia industri dan di dunia korporasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semata-mata di dunia olahraga, tetapi di dunia industri, korporasi, dan bahkan nanti di bagian akhir saya sebutkan bahwa di ASN, ini tadi Bapak Ibu yang PNS dan ASN juga, mereka menggunakan coaching, gitu ya. Mereka menggunakan coaching untuk meningkatkan performa, melakukan akses ke anak buahnya itu juga mereka menggunakan coaching. Nah, lalu menurut definisi Bapak Ibu sekalian, by definisi ada banyak sekali definisi yang digunakan. Saya menggunakan definisi yang dimiliki oleh masyarakat coach Indonesia. Yang pertama, coaching adalah percakapan intensif. Jadi dialog, jadi obrolan. Namun bukan sembarang obrolan, tetapi sesuatu obrolan yang intensif. Dalam obrolan tersebut seorang coach itu orangnya ya, coach itu orangnya, coaching adalah metodenya, coach ini memfasilitasi klien untuk mendapatkan tujuan, memperjelas tujuan, menyusun rencana langkah dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi secara garis besar, apa yang dilakukan coach? Satu, memfasilitasi klien menemukan dan memperjelas tujuan. Tadi di grup, salah satu grup ada yang menyampaikan, kan saya di persimpangan gitu ya. Bapak Ibu, persimpangan itu nggak jadi soal selama Anda tahu tujuannya gitu ya. Hitung saja Bapak Ibu, dari pagi itu sudah melewati berapa persimpangan. Ada perempatan, gitu, ada pertigaan, bahkan lebih perlimaan gitu ya. Tapi nggak soal kalau kita tahu tujuannya. Jadi tugas coach adalah membantu klien, memfasilitasi klien untuk menemukan tujuan, dan memperjelas tujuan tersebut. Yang kedua, coach memfasilitasi klien untuk mendetailkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Setelah tahu tujuannya, dia perlu tahu langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, coach memfasilitasi klien untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Jadi sumber daya itu sederhananya adalah apa yang membantu klien untuk sampai kepada tujuan. Dan tujuannya siapa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya klien. Dan satu kuncinya adalah caranya coach memfasilitasi itu dengan bertanya, Bapak Ibu. Jadi coach tidak memberi nasihat, coach tidak memberi konsultasi, coach tidak memberi latihan, yang dilakukan seorang coach hanya bertanya. Oke, saya tutup dulu Bapak Ibu sekalian. Itulah sejarah dan definisi tentang coaching. Tentu saja Bapak Ibu yang sudah memiliki buku ini, buku coaching, semua orang bisa jadi coach, sudah bisa membaca riwayat tadi di dalam buku. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang hendak bertanya? Silahkan. Belum ada? Oke. Kalau mau bertanya langsung raise hand dan kemudian boleh menyampaikan pertanyaannya, atau boleh juga dengan menuliskan di kolom chat gitu ya. Dan kolom chat tidak perlu digunakan untuk izin-izin gitu ya. Coach izin ambil air, coach izin pesen bakso, coach nggak usah lah, semua saya izinkan gitu ya. Oke, biar kolom chatnya penuh dengan interaksi dan pertanyaan. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Aman? Kalau aman boleh berikan jempolnya, kita akan lanjutkan. Kalau aman, silakan. Oke, yang punya jempol saja. Oke. Terima kasih. Yang nggak punya jempol, ya tidak maksa saya ya. Oke, ini pertanyaannya Kak Yani. Apa bedanya coach dengan trainer? Oh, Kak Ika, apa bertanya bedanya coach dengan konseling? Persis itu yang ada di slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya, mohon bersabar. Ini saya jadi curiga. Ini jangan-jangan cenayang nih ya. Sudah tahu slide berikutnya apa? Bapak Ibu, banyak orang menyamakan, coach itu kan pelatih gitu ya. Oh, coach itu kan konsultan. Coach itu mentor gitu ya. Ini dia bedanya Bapak Ibu sekalian. Beda coaching dan bukan coaching Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah tahu coaching itu apa gitu ya. Coach memfasilitasi dengan cara bertanya. Lalu yang bukan coaching apa? Saya ambil consulting, mentoring, counseling, dan training.
Seorang konsultan seperti Bude tadi memberi nasihat, memberi arahan berdasarkan keahlian. Seorang konsultan di bidang HR gitu ya, dia bisa memberi nasihat di bidang HR, tetapi tidak di bidang yang lain yang di luar keahliannya. Itu adalah konsultan. Konsultan hanya memberikan nasihat berdasarkan keahliannya. Sebagai dokter, saya memberi keahlian di bidang kesehatan, saya bisa memberi konsultasi di bidang kesehatan. Tetapi saya tidak bisa memberi konsultasi di bidang hukum. Begitu ya. Kemudian mentoring, Bapak Ibu sekalian. Apa itu mentoring? Mentor itu mirip konsultan dengan tambahan bahwa seorang mentor perlu memiliki pengalaman profesional di bidang tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya seorang karyawan yang cukup lama gitu atau atasan gitu ya. Seorang atasan bisa menjadi mentor bagi bawahannya karena seorang atasan pasti pernah menjadi bawahan. Seorang karyawan yang punya masa kerja 10 tahun dia bisa mementor yang baru masuk. Mentoring adalah memberikan nasihat, arahan dan sharing berdasarkan pengalamannya. Itu mentoring. Coaching bukan mentoring. Kemudian ada yang namanya konseling. Konseling itu atau konselor. Konselor itu konselor itu memiliki background, ya, bisa bimbingan dan konseling. Dia melakukan proses diagnosa dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu. Maka konseling itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang konselor itu dan yang dibahas atau yang diselesaikan adalah masalah yang terjadi di masa lalu. Coaching membahas tujuan di masa depan. Berbeda ya. Kemudian training Bapak Ibu sekalian. Beberapa trainer di luar sana, kalau trainer olahraga udah jelas ya, tetapi banyak juga trainer-trainer bidang apapun begitu ya. Kemudian menyebut dirinya coach gitu ya. Coach public speaking, kemudian coach vokal gitu ya. Padahal apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu memberikan training Bapak Ibu. Training itu apa sih? Training itu mengajarkan kompetensi baru. Kompetensi itu mencakup 3 hal, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka ketika Bapak Ibu mengajarkan itu, Bapak Ibu sebagai seorang trainer. Pada malam hari ini, saya berperan sebagai trainer. Saya bukan sedang sebagai coach yang mengcoaching, tetapi saya sebagai seorang trainer yang melakukan training. Itu dia training, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu berbeda dengan coaching, gitu ya. Dalam coaching, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, klien akan menemukan sendiri kesadarannya. Dia lebih sadar. Dia menjadi lebih berdaya. Dia lebih bertanggung jawab, lebih mudah beraktualisasi diri dan berkontribusi. Itu coaching. Dan caranya coach bagaimana? Caranya dengan bertanya. Kemudian bagaimana bedanya gitu ya? Bagaimana bedanya secara teknis gitu ya atau apa yang dipikirkan seorang coach dan apa yang dipikirkan yang bukan coaching gitu ya. Tujuan coaching adalah memberdayakan Bapak Ibu. Tujuannya coaching adalah memberdayakan. Maka seorang coach mengizinkan kliennya untuk menemukan solusi sendiri. Itu kan bukti bahwa kliennya berdaya. Kalau yang bukan coaching, tujuannya adalah menolong. Kita berikan solusi kepada klien, karena tujuan kita menolong. Di dalam coaching, seorang coach tidak akan menyalahkan atau membenarkan. Yang dilakukan adalah memperkuat tanggung jawab klien terhadap pilihannya. Di dalam coaching, kita menggunakan kosakata milik klien. Yang bukan coaching, itu biasanya konsultannya, kemudian mentornya, itu memiliki kosakata sendiri. Kemudian di dalam coaching, coach hanya bertanya apa yang didengar, Bapak Ibu sekalian. Wawancara atau interview itu juga bertanya. Gitu. Apakah sama dengan coaching? Tidak. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach itu bermanfaat bagi klien untuk memperjelas pikirannya, memperjelas tujuannya, memperjelas langkahnya. Bukan coach-nya yang butuh jawaban, tetapi klien sendiri yang dengan pertanyaan-pertanyaan coach tadi membutuhkan jawaban, mendapatkan jawaban yang dia butuhkan. Wawancara, sebaliknya, yang butuh jawaban adalah orang yang mewawancarai. Betul ya? Itu bedanya. Lalu solusi selalu dari klien dalam coaching, yang bukan klien solusinya pasti bukan coaching, gitu ya. Kemudian caranya coaching itu dengan bertanya, menanyakan.
yang bukan coaching dengan cara memberitahu, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Maka proses coaching itu prosesnya adalah inside out dari sisi klien. Apa yang sudah ada dalam sisi klien itu dikeluarkan. Maka tadi di depan proses untuk menggali, Bu Maya menyampaikan untuk menggali potensi, betul yang sudah ada dalam diri klien kemudian dikeluarkan. Sebaliknya, proses yang bukan coaching itu berada dari luar klien kemudian dimasukkan ke dalam diri klien. Maka prosesnya adalah outside in, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tutup dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang bedanya coaching dan bukan coaching? Silahkan, jika ada. Malam, Dok. Yes, Bisa selamat tanya, Dok? malam. Boleh, silahkan. Dok, nama saya perkenalkan dulu, saya Yuli ya, Dok ya. Silahkan, Kak. Ini saya untuk materi coaching sama training tadi kan ada beberapa kolom yang dokter kasih ya. Betul. Kalau gitu, kalau dilihat kan coaching situ dia menemukan kompetensi ya, Dok ya. Menemukan kemampuan individu. Kalau dibanding dengan tingkatan trainer yang hanya mengajar, artinya kalau kita mengatakan diri kita coach, itu lebih tinggi dalam pengertian, apa boleh saya katakan, lebih tinggi levelnya daripada trainer gitu ya? Atau bagaimana coach? Karena Oke. kalau kita mengajar saja kan beda dengan kita menemukan sesuatu dalam diri seseorang, siswa kita untuk menjadi lebih baik atau dia menemukan potensi dalam dirinya. Itu Oke. Dok yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Dok. Baik, Bu Yuli sebelumnya perkenalan, Bu Yuli online dari mana? Oh iya, saya di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan mana? Kabupaten, ya di Sampit. Oh, di Sampit. Iya, Oke, Sampit, Kalimantan Kalimantan Barat Tengah ya? ini. Iya, ini syukur cuacanya lagi bagus, Dok. Jadi lumayan ini. Oke. Dan kebetulan Sehari-hari? saya punya lembaga kursus. Oke. Makanya saya sangat tertarik pada saat coach mengatakan antara trainer sama coach. Karena terus terang saya melabeli diri saya, mohon maaf coach ya, saya melabeli diri saya coach gitu. Tapi kayaknya pantas atau tidak, gitu lagi kan. Kalau nggak pantas saya juga tidak berani. Makanya lewat media ini saya ingin belajar sebenarnya bagaimana sih kita berani melabeli diri kita. Terutama saya, karena saya pelatih bahasa Inggris, saya bisa Oke. melabeli diri saya sebagai coach. Karena yang saya share pengalaman, kalau saya punya siswa, mereka bisa berbahasa, tapi mereka malu. Maka yang saya coba temukan dalam diri mereka, bahwa mereka punya potensi, mereka punya kemampuan untuk mampu berbicara di depan publik. Itu sih yang sejauh ini. Oke. Jadi mohon arahannya ya. Baik. Pak Terima Dokter kasih ini. Kak Yuli gitu ya. Baik, kalau dari Kak Yuli sampaikan tadi, it's okay kan Kak Yuli tadi belum tahu gitu ya. Oh, saya trainer yang mendaku coach atau menyebut dirinya coach, ya nggak apa-apa gitu ya. Sekarang sudah tahu. Jadi bahwa kompetensi ini tidak ada yang lebih tinggi, Kak Yuli. Tidak ada yang lebih tinggi. Hanya kompetensinya berbeda. Kompetensi coach dengan kompetensi training itu berbeda. Saya kebetulan saya memiliki kedua kompetensi. Saya trainer BNSP, jadi saya memiliki kompetensi training. Dan kompetensi training ini jauh berbeda dengan kompetensi coaching. Jadi dua kompetensi yang berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi. Bahkan komplementer. Komplementer itu artinya bisa melengkapi gitu ya. Saya biasanya menggunakan training, kemudian saya follow up trainingnya dengan coaching. Begitu juga Kak Yuli. Kalau Kak Yuli nanti sudah memiliki kompetensi training, mungkin memisahkan. Ketika saat ini saya berperan sebagai trainer mengajarkan bahasa Inggris, nanti lain kali saya berperan sebagai coach. Begitu. Begitu Kak Yuli. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Ini dua kompetensi yang berbeda. Ya. Begitu. Jadi tadi itu Bapak Ibu sekalian tidak ada yang lebih tinggi. Jadi jangan bilang, berarti coaching hebat ya, lebih keren daripada konsultan. Tidak. Masing-masing dapat ada plus minusnya gitu ya. Ada plus minusnya. Begitu Kak Yuli. Apakah clear? Oke, clear. Terima kasih, Dok. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Kak Yuli ya. Nanti kita bahas selanjutnya gitu. Bagaimana coach melakukan tugasnya nanti kita bahas setelah ini. Kemudian di kolom chat, ada yang mau bertanya live Bapak Ibu? Kalau bertanya live saya silahkan. Beberapa saya akan tanya di kolom chatnya ada Kak Yeni sudah tanya tadi ya, beda trainer. Kak Ika juga sudah bedanya dengan konseling sudah saya jawab. Kemudian coaching dengan motivator. Oke, Kak Arif, coaching itu prosesnya, gitu ya, orangnya namanya coach. Lalu bedanya coach dengan motivator. Nah itu tergantung motivator yang Anda maksud itu seperti apa. Kalau orang yang berteriak-teriak, Anda pasti bisa. Kalau Anda yakin, pasti Anda bisa. Nah, itu trainer. Itu trainer. Dia sedang mentraining, gitu ya.
Begitu. Kemudian kalau motivator yang Anda maksud, oke Bapak Ibu sekalian, silahkan kemudian dipikirkan dalam-dalam apa yang paling Bapak Ibu inginkan, apa yang paling memotivasi. Nah itu mungkin seorang coach, mungkin loh ya, saya nggak tahu itu. Mungkin itu gayanya coach karena bertanya. Demikian. Kak Simpson, apakah coaching sama dengan psikolog dan psikiater? Tidak, berbeda. Maka di buku ini Bapak Ibu sekalian, ini semua orang bisa jadi coach judulnya. Coaching semua orang bisa jadi coach. Artinya apa? Berbeda dengan psikiater. Psikiater itu dokter spesialis jiwa. Jadi dia harus kuliah dokter dulu, kemudian ambil spesialis, baru dia bisa mendaku psikiater. Begitu juga dengan psikolog. Psikolog itu dia harus sarjana psikologi dulu, kemudian ambil profesi, baru kemudian bisa mendaku psikolog. Coaching tidak. Semua orang dalam background apapun, dia bisa untuk belajar kompetensi coaching, dan dia bisa menjadi coach. Apakah coachnya harus di bidangnya, gitu ya? Misalnya contoh, saya seorang dokter, apakah saya hanya boleh mengcoaching di dunia kesehatan? Tidak, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa coach yang guru, gitu ya, coach Heni, gitu ya, guru. Apakah dia hanya boleh mengcoaching dalam bidang pendidikan? Tidak, Bapak Ibu. Itulah yang membedakan coaching dengan yang lainnya. Kalau seorang coach, dia tidak perlu paham kontennya, Bapak. Konten itu apa yang dimaksud oleh klien, seorang coach tidak perlu paham kontennya. Saya bercerita, saya pernah mengcoaching seorang dokter hukum, gitu ya, wakil rektor di salah satu universitas, dan dia hukum. Yang dia bahas, tujuan coachingnya adalah mendirikan firma hukum untuk mengurus copyright, hak cipta, gitu ya. Sebagian besar dari yang disampaikan saya tidak paham, Bapak Ibu. Seorang coach tidak harus paham kontennya, yang lebih paham konten adalah klien. Tetapi coach dengan pertanyaan-pertanyaannya membantu menjernihkan tujuan-tujuan klien. Dan Pak Dokter itu dia terbantu sekali dengan sesi coaching karena kemudian dia bisa membuat prioritas. Demikian. Untuk bukunya kita bisa dapat dari mana? Iya Kak Yuli. Ini bukunya dijual terbatas gitu ya. Nanti saya berikan linknya kalau mau pesan. Nanti bisa langsung kita kirim. Bisa online ya. Oke Kak Yuli ya, mohon bersabar. Oke, terima kasih. Bagaimana proses coaching dengan background psikis coach? Apakah coach sudah bergeser makna dari coaching menjadi mentoring misalnya? Oke, Kak Haris mungkin boleh ditanya secara live, mungkin maksudnya, saya kurang begitu paham pertanyaannya. Kak Haris? Iya, Coach. Terima Silakan. kasih. Karena saya masih berpikiran bahwa kalau coach itu untuk mempertimbangkan cara melatih klien itu masih tersangkut dengan masalah benar dan salah. Padahal tujuan coach itu seperti tadi yang disampaikan Coach Agung bahwa sistem coaching itu adalah dari inside to out ya. Nah itu dia makanya untuk yang saya maksud Pak background psikis itu maksudnya dengan psikologi karena yang saya pikir gimana coach benar nggak kalau Seorang coach misalkan coach harus itu cuma mengajak. Oke, apakah yang dimaksud Pak Haris seorang coach harus memiliki background psikologi gitu maksudnya? Iya, karena untuk menyambung antara coach dengan klien. Oke. Tidak. Kalau seperti itu jawabannya tidak. Maka kenapa kami tulis ini tulisan para coach di MCI gitu ya, 3 orang master coach di MCI. Judulnya itu semua orang bisa jadi coach gitu. Karena setelah ini nanti saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu kenapa pentingnya berpikir secara coaching gitu ya. Jadi semua orang bisa jadi coach. Kecuali kalau Bapak Ibu mau menjadi coach profesional gitu ya, atau certified coach. Nah, nanti kita bahas, sabar Kak Yuli, nanti untuk certified coach, sabar, itu nanti kita bahas pada bagian berikutnya, sabar, ini mau lari kenceng aja dulu gitu ya. Sama juga KIK, require minimum yang diwajib untuk seorang coach, ya tentu saja Bapak Ibu, sama seperti coach itu profesi Bapak Ibu. Coach itu profesi. Maka seperti halnya profesi yang lain, kita kan tidak bisa mendaku-daku ya. Wih, saya seorang dokter loh, gitu ya. Ya apa buktinya Anda dokter kan gitu kan? Saya memiliki kompetensi dokter. Nah, sama untuk menjadi seorang coach Anda perlu memiliki kompetensi coaching. Itu dulu. Jadi pertanyaan yang di kolom chat, jadi Anda perlu memiliki kompetensi coaching terlebih dahulu sebelum Anda bisa menjadi coach. Latar belakang Anda itu tidak relevan dengan apakah Anda harus menjadi seorang
coach gitu. Apakah saya bisa jadi coach ya, padahal saya anak IPS gitu ya. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Atau saya anak IPA, apakah saya harus bisa jadi coach gitu? Nggak ada hubungannya sama itu Bapak Ibu sekalian. Semua orang bisa jadi coach. Itu judul bukunya tadi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mendapatkan kompetensi coach. Oke, certified. Sabar Kak Yuli. Nanti di akhir pasti terjawab nanti ya, maka harus stay sampai akhir. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Kak Diki, bagaimana cara mengeluarkan potensi klien? Gampang gitu ya. Buka pintunya, kemudian potensi yang kita ambil keluar, lalu tutup pintunya. Itu cara mengeluarkan. Enggak ya, enggak begitu. Cara mengeluarkan potensi klien adalah dengan pertanyaan. Coach hanya bertanya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Tidak ada pakai pisau gitu, diiris kepalanya, dibuka, kemudian dipotong, itu dokter bedah gitu ya. Dikeluarkan. Enggak begitu. Coach hanya bertanya. Hanya bertanya. Dan apa yang ditanyakan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung gitu ya, yang ditanyakan itu 3 hal. Satu tentang tujuan, satu tentang langkah, satu tentang sumber daya. 3 hal itu menurut masyarakat khusus Indonesia yang perlu ditanyakan kepada klien. Nah, dengan menjawab tentang tujuan, dengan memperjelas tentang tujuan, maka kemudian segala potensi yang dimiliki tadi keluar, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di salah satu grup gitu ya, yang ada yang bertanya, saya pengen tahu apa kebutuhan saya sebenarnya yang saya butuhkan saat ini. Maka pertanyaan itu secara coaching meloncat gitu ya. Maka pertanyaan yang tepat adalah lalu tujuan Anda apa? Gitu. Sehingga Anda butuh apa? Betul ya sekalian ya? Tujuannya Anda apa? Misalnya saya tujuannya mau ke Jakarta, ya saya butuh tiket kereta kalau mau naik kereta. Saya butuh tiket pesawat kalau mau naik pesawat. Itu yang saya butuhkan. Tetapi kalau saya mau ke Solo dari Jogja, kan nggak butuh tiket pesawat. Sesederhana itu. Kebutuhan itu setelah kita tahu tentang tujuannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, webinar semacam ini kami lakukan rutin, Bapak Ibu, sejak 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Tahun 2024 MCI itu melakukan 102, saya menghitung ya, 102 kali webinar semacam ini dan dihadiri mungkin 30.000 lebih. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata tidak mudah seseorang membuat tujuan. Seseorang merasa punya tujuan, padahal yang dimiliki itu belum tujuan. Gitu ya. Masih abstrak, masih ide, masih impian, masih angan-angan. Belum menjadi tujuan. Makanya kenapa kita banyak orang yang kesulitan, saya nggak punya tujuan, karena yang dimiliki masih angan-angan, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk mari kita cermati bagaimana cara coach bekerja. Betul ya? Mari kita mulai dengan tujuan, Bapak Ibu. Nah, di tempat tujuan ini, Bapak Ibu perlu menyiapkan catatan. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu untuk membuat tujuan, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, perlu untuk membuat tujuan. Kenapa? Karena tujuan Bapak Ibu nanti perlu dituliskan supaya kita tidak kemana-mana bahasannya, gitu ya. Maka masing-masing silahkan membuat tujuannya masing-masing, Bapak Ibu. Ini contoh yang dari tidak banyak orang yang tidak bisa membedakan antara tujuan dan angan-angan, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu silahkan tulis sebuah tujuan untuk Anda, gitu ya. Yang tujuan milik Anda, gitu, tujuan milik Anda. Oke, silahkan tulis di buku, di buku Anda. Nanti saya akan bantu untuk memperjelas tujuan Anda. Silahkan Bapak Ibu menuliskan di buku tujuan Anda. Oke, setelah tertulis buku tujuan Anda, kalau tujuan itu tidak terlalu personal dan bisa disaringkan, gitu ya, silakan Bapak Ibu menuliskan tujuan itu di kolom chat. Silakan. Silakan. Kalau tidak terlalu personal ya, boleh tuliskan di kolom chat. Silakan. Nanti kemudian kita cermati Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu kakak yang hadir, sudah tahu rumusan tujuan atau sudah tahu membuat tujuan. Jangan-jangan kita juga belum tahu membuat tujuan itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu ya. Bapak Ibu boleh tulis tujuannya di kolom chat, dan Bapak Ibu juga boleh tulis tujuannya di buku. Menjadi trainer food safety, Kak Novi ya. Oke, dilihat dari sudut human behavior. Oke, memiliki 2 klien tetap dari pekerjaan remote paling lambat bulan September. Oke, Kak Ika. Kak Yuli tujuan jadi coach bahasa Inggris yang bisa membuat orang malu tampil. Oke. Silakan Bapak Ibu, baru 3 orang yang lain.
Oke, menjadi barber terbaik di dunia. Oke, Kak Diki ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Yuk, tujuan saya menjadi orang yang bisa berbagi kebermanfaatan. Kak Yani, banyak orang seperti Kak Yani ini ya. Saya baru saja kemarin mengisi di kelas BKKBN, sama. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat. Oke. Kak Rudio, saya marketing masuk usia 50 tahun. Saya mau melakukan kegiatan sampingan sebagai dosen. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis, ini adalah tujuan atau angan-angan. Angan-angan itu temennya impian, harapan, itu angan-angan. Yang satu tujuan. Tugas coach adalah menemukan tujuan, bukan ngobrolin angan-angan. Ingat ya, tugas coach adalah menemukan tujuan. Oke? Yuk, saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Ini ada dua rumusan Bapak Ibu, ada dua rumusan. Rumusan A dan B, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ini rumusan A dan B, manakah yang disebut rumusan tujuan? Yang A atau yang B? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat mana yang disebut tujuan, yang A atau yang B. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Ada yang B? Adakah yang A? Oke. Oke, boleh tahu yang semua menjawab B ya? Semua menjawab B. Boleh kemudian apa bedanya B sama A, Bapak Ibu? Boleh, silahkan. Ini nggak ada yang jawab A ya, Kalau jadi. kalau A masih angan-angan. Ya, apa cirinya, Bu Novi? Karena tidak ada target. Target itu kan harus ada tanggal kapan kita mau menjadi itu. Jadi kita harus menetapkan berapa lama kita harus mencapai hal itu. Jadi harus jelas tujuannya itu dalam waktu 1 bulan saya mau jadi trainer untuk food safety gitu. Tadi saya tidak Oke, menentukan hal itu. oke, thank you, Bu Novi. Terima kasih, Kak Ika, silakan. Kak Ika, Resen tadi mau menyampaikan sesuatu? Seingat saya, kalau tujuan itu ada rumusnya SMART kalau nggak salah ya. Harus Oke. specific, measurable, Mhm, achievable, mhm. relevant, Time, sama timely, timetable apa timeline ya. Ya, timely. ya, timely, Itu time jadi bound, time base, ya. ada waktunya, ada bisa Bisa di-achieve diukur. juga, terus Yes, terukur, terus yes, spesifik yes. gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Ika ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yuk kita cermati tujuan Bapak Ibu masing-masing. Apakah satu, tadi sudah sepakat ya, bahwa kalau tujuan itu harus ada deadline-nya, ada waktunya. Ini Bapak Ibu yang menuliskan ini sudah ada waktunya belum? Belum. Kalau belum berarti belum tujuan. Loh, Lupa Bu Novi, tadi, lupa lupa tadi ya Bu coach Novi ya. ya. Yuk silakan. Kemudian sudah ada ukurannya belum? Ukuran itu artinya ukuran keberhasilan Bapak Ibu. Sudah ada belum? Gitu. Belum, belum. Belum. Nah, berarti ya harus ada ukurannya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengatakan saya mau langsing. Itu bukan tujuan. Saya harus menuliskan saya turun 5 kilo misalnya, 5 bulan. Nah, itu menjadi tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, masih angan-angan Pak Sutrisno gitu ya. Silakan diberi waktu kapan saya membahagiakan keluarga gitu, atau kapan saya membahagiakan orang tua. Kapan waktunya. Terus kemudian jelas membahagiakan itu gimana caranya. Kita gelitikin gitu orang tua sampai ketawa-ketawa. Oh itu bahagia gitu. Apa? Gitu. Nah, kita sering terjebak dengan hal-hal semacam itu Bapak Ibu sekalian. Nah, klien biasanya datang ke coach itu juga dengan begitu. Oke, apa tujuan Anda gitu ya. Maka kemudian saya pernah ketemu klien dan klien mengatakan, saya ingin bahagia dunia akhirat coach. Wah, gitu ya. Tidak terukur, terus waktunya unlimited gitu ya. Perlu kita tanya, oke, apa yang dimaksud bahagia? Apa ukurannya bahagia? Maka ukuran itu semakin kuantitatif, semakin ada angkanya, itu makin baik gitu. Sehingga kita jelas
dengan perjalanan waktu, apakah kita mendekati tujuan kita atau kita malah menjauhi tujuan kita itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan Anda harus ada ukurannya. Oke ya. Yo, silahkan. Yang tadi merasa tujuannya belum ada ukurannya, diukur sekarang. Dikasih deadline gitu ya. Silahkan diukur dan dikasih deadline gitu ya. Jadi kalau saya mau menjadi orang yang bermanfaat gitu ya, ya diperjelas, didetailkan. Bermanfaat bagi siapa? Apa ukurannya sudah bermanfaat? Begitu ya. Boleh nih Kak Yeni, boleh diperjelaskan. Oke. Kak Boleh Diki menjadi, silahkan. boleh Kak. tanya coach. Boleh, Kayak silahkan. misalnya tadi saya kan ingin jadi trainer. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan bahan-bahan, cuman yang dimaksud ukuran apa ya dok ya? Ukuran bahwa kemudian, ini ukuran ini pribadi dan personal, sesuai dengan klien. Nah, Kak Novi merasakan, oke, saya sudah menjadi trainer safety food ya, misalnya. Food safety, ya. Food safety balik, food safety. Apa ukurannya bahwa Kak Novi sudah sebagai trainer food safety? Baru Nah, mau menjadi. Sudahnya. Jadi kita ukur itu ukuran keberhasilannya, Kak Novi. Kapan Kak Novi bisa mendeklar sekarang saya adalah food safety trainer? Nah, apa ukurannya Kak? Sudah pernah memberikan training. Memberikan training tentang food safety? Ya. Oh ya sudah. Kalau ukurannya berapa kali? 1 kali? 1, 2, lebih lah 3 kali saya pernah. Oke. Apakah berarti kalau sekarang Kak Novi sudah sebagai food safety trainer? Sudah. Oke. Ingat Kak Novi, tujuan itu adalah sesuatu tempat atau kondisi yang kita inginkan. Berarti belum kita raih. Kalau sudah ya berarti bukan tujuan lagi gitu ya. Maksudnya lebih fokusnya ke human behavior karena kan saya dari psikologi. Jadi saya ingin fokus ke sana. Selama ini saya jadi trainer untuk food safety lebih fokus ke yang pakai itu loh dok Isigawa, fishbone yang kayak gitu-gitu. Ya, ya. Jadi saya akan lebih fokus lagi kepada perilaku sebenarnya. Sama, Kak Novi. Kapan kemudian Kak Novi bisa mendeklar sekarang saya adalah food safety bidang behavior? Itu belum. Saya belum jalan. Nah, apa ukurannya apa dulu, Kak? Kita tetapkan ukurannya di depan. Sehingga misalnya Kak Novi mengatakan, saya harus punya 100 kali training food safety itu behavior. Ya. Oke. Berarti kalau sekarang sudah berapa? 50? Oh, oke. Sudah 50% kan gitu, Kak? Tinggal deadline-nya kapan? Jadi dibuat target di depannya ya? Yes, betul sekali. Deadline-nya kapan? Oke, terima kasih. Dok, Yes, kalau boleh saya menyambung pertanyaan. Boleh sekali, silahkan. Tadi kan katanya kalau kita bicara ukuran, bahwa itu tujuan kita sebagai coach misalnya untuk menunjukkan bahwa itu ukuran kan misalnya 10 kali kita memberikan pelatihan atau misalnya kita selama 3 bulan sudah bisa. Yang saya tanyakan apakah ada teori tertentu? Biasanya kan kalau sudah bicara begini, apakah harus bersertifikat baru kita bisa mengatakan itu sebagai ukuran? Atau apakah memang ada teori tertentu sebagai tolak ukur? Karena kalau kita mengukur sendiri, kayaknya apa itu tidak menjadi subjektif ya, dok ya? Oke, Itu baik. aja dok. Terima kasih dok. Menarik, Kak Yuli. Sebentar, ini yang saya tanya, yang boleh diperjelas adalah ini soal ukuran tujuan atau soal ukuran menjadi coach? Ukuran suatu saat pinginnya menjadi coach seperti dok. Oke, berarti sama. Kalau ukurannya menjadi coach, ya saya mendapatkan sertifikat coach dari lembaga resmi. Misalnya ukurannya itu. Ya saya pengen jadi coach yang seperti Pak Dokter profesional. Ya, sabar. Pasti ada. Nanti terakhir sudah ada Kak Yuli. Nanti sudah. Mohon bersabar dulu. Gitu. Ada. Ini sudah ada teman-teman yang sudah jadi coach kok. Jadi ada caranya, ada jalannya. Oke ya. Sabar ya Kak Yuli ya. Tapi ukuran itu harus ditetapkan. Yes. Ya. Jadi ukuran itu kalau dalam sesi coaching itu biarkan klien yang menentukan, bukan coachnya. Jadi contoh misalnya, oke, saya ingin jadi orang kaya. Misalnya ya. Boleh kita tanya, apa yang Anda maksud dengan kaya? Apa ukuran kamu kaya? Gitu ya. Kalau klien mengatakan saya punya tabungan 1 juta gitu ya. Seorang coach nggak boleh, ya cuma 1 juta. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ya itu kan ukurannya klien. Paling coach hanya menanyakan, oke apakah cukup 1 juta? Begitu. Jadi kita tidak boleh, ingat coach tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, betul ya? Jadi oke, ukurannya klien, itu yang kita hormati.
Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi satu, detail. Sesi tujuan Anda harus detail. Oke, nah oke. Kak Yani, tadi saya sudah punya trainer kesehatan ibu dan anak dan menguasai teknik coaching. Oh ya, maka biasanya kalau buat tujuan itu satu dulu Bapak Ibu. Satu dulu gitu ya. Nanti kalau banyak banget bingung gitu ya. Saya mau ke depan sama ke belakang, juga ke samping kanan, samping kiri, dan ke atas. Nanti saya bergeraknya kemana gitu ya, bingung. Maka tentukan satu dulu. Ini Kak Yani satu dulu. Mau jadi trainer kesehatan ibu anak atau menguasai teknik coaching? Yang mana gitu ya. Boleh ditentukan dulu gitu ya. Oke, keren, keren. Kak Aris sudah betul tadi jawabannya. Oke, sekarang tujuan Anda. Oke, aman ya? Ini aman ya? Oke. Oh, kebetulan saya sudah trainer. Oke. Nah, maka sama. Ingat, tujuan itu belum kita raih, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, Coach Agung apa tujuannya? Saya mau jadi dokter. Lo kan sudah dokter, ya itu namanya bukan tujuan gitu ya. Jadi tujuan itu yang belum kita raih. Oke, tapi baru belajar coaching. Nah, maka sama Kak Yani, apa ukurannya Kak Yani sudah menguasai teknik coaching? Itu ukurannya apa? Oh, saya sudah punya 100 jam terbang coaching misalnya. Atau saya sudah mendapatkan certified Indonesian coach misalnya. Itu Kak Yani ya, boleh silakan ukuran apa yang Anda gunakan. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi yang belum punya tujuan tadi, silahkan tujuan ditetapkan. Oke, Kak Diki saya sudah mengikuti BNSP Trainer gitu ya. Pertanyaannya Kak Diki tadi kan bukan dirinya, tapi barbernya yang mau terbaik di dunia. Nah, apa ukurannya terbaik di dunia? Itu ya. Boleh jadi kita nggak boleh self tidak boleh mendaku-daku itu ya. Apa ukurannya? Silakan Anda tentukan. Silakan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, maka kemudian apa yang dilakukan oleh seorang coach? Maka Bapak Ibu bayangkan Anda sebagai coach dan klien datang kepada Anda. Kemudian ketika Anda tanya tujuannya apa gitu ya, dia akan menjawab seperti tadi. Saya mau menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Maka tugas Anda untuk mendetailkan. Ingat tugasnya coach tadi menemukan menemukan tujuan klien dan mendetailkan. Maka tugas Anda sebagai coach yang mendetailkan tadi. Kalau tujuannya belum detail ya Anda tidak bisa mendetailkan membahas langkah selanjutnya. Karena tujuannya belum detail Bapak Ibu. Maka tugas coach adalah mendetailkan tujuan. Nah, caranya mendetailkan gimana? Tadi sudah di KIK sudah menyampaikan dengan cara SMART atau metode SMART Bapak Ibu. Oke, SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Oke, saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan coaching tentang specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Bapak Ibu langsung menjawab, gitu ya, langsung menjawab saja dengan tujuan Bapak Ibu tadi. Gitu ya, jadi nggak usah ditulis pertanyaannya, Bapak Ibu langsung jawab saja untuk mempersingkat. Satu, spesifik. Seperti apa detail dari tujuan Anda? Gitu ya, detailnya menjadi barber yang terbaik itu seperti apa? Detailnya menjadi orang bermanfaat seperti apa? Detailnya menjadi coach itu seperti apa? Detailnya apa tadi dari tujuannya? Detail dari tujuan Anda seperti apa? Kapan itu akan diraih? Jadi deadline-nya kapan? Di mana akan diraih? Bersama siapa akan diraih? Itu pertanyaan-pertanyaan spesifik, Bapak Ibu. Semakin spesifik sebuah pertanyaan, tujuan, maka semakin mudah untuk diraih. Oke, ini pertanyaan spesifik. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang measurable, artinya tujuan Anda harus diukur. Supaya dengan perjalanan waktu, Anda tahu apakah Anda mendekati tujuan Anda, atau stay, atau malah menjauhi tujuan Anda. Gitu ya. Apa ukuran keberhasilan dari tujuan Anda? Apa buktinya Anda sudah mencapai tujuan Anda? Tadi sudah sering saya tanyakan ya, apa buktinya Anda sekarang sudah menguasai teknik coaching? Apa buktinya Anda sudah menjadi food safety behavior trainer? Dan apa alat ukurnya? Semakin objektif, itu akan semakin mudah untuk kita melakukan langkah-langkah dan mengevaluasi langkah-langkah kita. Demikian Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah achievable.
Achievable, memastikan bahwa tujuan itu dalam kendali diri kita. Kita tidak bisa membuat tujuan yang di luar kendali diri kita. Begitu. Maka pertanyaannya adalah, apakah tujuan itu dalam kendali diri Anda? Apakah Anda punya kemampuan untuk meraih tujuan Anda? Kemampuan apa yang diperlukan dan di mana Anda bisa mendapatkan atau meningkatkan kemampuan tersebut. Ini achievable. Memastikan tujuannya dalam kendali diri Anda. Berikutnya adalah relevan, Bapak Ibu. Relevan itu apakah tujuan itu penting bagi Anda? Apakah tujuan ini menjadi prioritas Anda? Kalau tujuannya penting untuk Anda dan menjadi prioritas untuk Anda, maka Anda akan tergerak untuk segera mewujudkannya. Itu relevan. Dan yang terakhir adalah time-based atau timely atau time-bound. Artinya apa? Bahwa tujuan Anda harus bisa dituliskan dalam sebuah kalender, Bapak Ibu sekalian. Kapan mulai langkah untuk mewujudkan, kapan deadline dari tujuan Anda. Jadi kita tahu waktu kita ada berapa, Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi kalau kita tidak pernah punya waktunya, tidak pernah meletakkan dalam kalender, kita tidak pernah tahu apakah kita mendekati tujuan kita atau malah menjauhi tujuan kita. Oke, saya tutup dulu. Sampai di sini Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan coaching tentang SMART Goal. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kak Rudi, oke. Apakah untuk mendetailkan tujuan itu, apakah coach harus paham detail tujuan tersebut gitu ya? Tentu tidak, tentu tidak. Maka biarkan klien. Jadi Pak Rudi, yang butuh jawaban itu bukan coach-nya, tetapi kliennya. Gitu. Maka coach juga bisa bertanya, apakah tujuan Anda ini sudah cukup detail? Nah, gitu ya. Boleh gitu ya. Kan klien yang tahu, bukan coach-nya. Nah, itu yang membedakan seorang coach dengan konsultan. Kalau Anda konsultan, Anda harus tahu persis apa KPI apa yang Anda gunakan. Anda harus tahu persis permasalahan yang ada. Karena dia atau klien Anda akan meminta nasihat dari Anda. Coach tidak. Demikian Pak Rudi. Jadi kita boleh bertanya kepada klien, apakah bisa detailkan lagi? Gitu ya. Kapan akan dicapai? Gitu ya. Jadi kalau jawabannya Pak Rudi itu masih ambigu, misalnya, ya secepatnya lah coach gitu ya. Itu jelas, itu belum detail itu ya. Oke, secepatnya itu kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa? Nah, itu semakin detail pertanyaan Anda, maka jawaban-jawaban klien akan semakin detail. Demikian Pak Rudi. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini tugas seorang coach gitu ya. Tugas pertama adalah memfasilitasi klien, menemukan tujuan, dan mendetailkan tujuan. Baru kita bahas langkahnya. Aman ya? Oh, Dokter Brigita sudah bilang aman. Oke, yes. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian. That's it. Itu adalah yang dilakukan seorang coach. Yang pertama yaitu membahas tentang tujuan. Ketika tujuannya sudah detail, maka kemudian kita membahas langkah. Bagaimana caranya Anda bisa menemukan tujuan Anda, gitu ya? Bagaimana caranya Anda menjadi seorang safety food trainer, gitu ya? Bagaimana caranya Anda menjadi barber terbaik, gitu ya? Setelah itu sudah jelas tadi, baru kemudian kita berbicara langkah dan sumber daya. Itu yang dilakukan seorang coach, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang tujuan? Nah, bagian kedua, nih Kak Yuli, lalu bagaimana cara jadi coach gitu ya? Sabar Kak Yuli, setelah ini gitu ya. Tapi masih kita tanyakan tentang coaching, Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan terkait coaching? Silahkan. Oke, apa itu coaching gitu. Jadi siapa yang butuh coaching? Wah, orang yang punya tujuan pasti butuh coaching karena dia butuh mendetailkan tujuannya. Kalau orang nggak punya tujuan, coach, apalagi nggak punya tujuan, dia harus butuh coaching supaya segera punya tujuan. Kalau sudah punya tujuan tapi nggak punya langkah, dia butuh coaching. Begitu Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang coaching dulu. Sebelum kita masuk kedua, lalu bagaimana caranya jadi coach gitu ya. Silakan Bapak Ibu, terkait dengan coaching.
Coach izin pakai suara ya. Oh, oh betul Pak, harus pakai suara. Kalau pakai bau nggak tahu saya Pak. Silakan Pak Rudi. Silakan. Ya, izin Coach. Saya Rudi di Makassar. Salam kenal Coach dan Bapak Ibu semua ya. Saya tadi masih awam ya tentang coaching ini. Ya, Kalau saya nyimaknya, berarti kan harus pintar menggali pertanyaan tadi sampai detail. Berarti coach itu seorang yang punya berbagai bentuk pertanyaan dalam referensi pemahamannya, kira-kira begitu ya, Coach ya? betul Mohon sekali. izin dijawab, Coach. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin menjawab dengan suara ya Pak Rudi ya. Jadi, baik. Tiga keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang coach, gitu ya, di masyarakat coach Indonesia. Keterampilan pertama adalah mendukung klien, Pak Rudi. Jadi bertanya itu keterampilan yang ketiga. Yang paling penting pertama adalah mendukung klien. Kenapa? Karena bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau saya melakukan coaching dengan cara, tadi pertanyaan tadi saya ulang. Oke, apa tujuan Anda? Spesifiknya seperti apa? Kapan mau diraih? Di mana akan diraih? Sama siapa mau diraih gitu ya. Dengan nada seperti itu gitu ya, orang tidak merasa di coaching, Pak. Itu diinterogasi namanya. Gitu ya. Jadi sesi coaching itu berjalan dengan klien merasa aman, nyaman sehingga dia bisa cerita, Pak. Maka keterampilan pertama seorang coach adalah mendukung. Keterampilan yang kedua adalah mendengarkan, Bapak Ibu sekalian. Maka saya suka bercanda, kalau mau jadi coach, pertama periksa dulu telinga ke THT, supaya berfungsi dengan baik. Nah, gitu ya. Setelah bisa terdengar, nah, coach itu perlu banyak mendengar, Pak. Jadi sesi coaching itu coach tidak banyak bicara, dia banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh kliennya. Supaya tidak ada yang hal penting terlewat. Gitu. Jadi coach butuh mendengarkan. Setelah mendukung dan mendengarkan, baru yang ketiga bertanya, Pak Rudi. Seorang coach perlu terampil bertanya. Tentu saja ada berbagai berbagai model pertanyaan yang sudah disiapkan di masyarakat coach Indonesia sehingga kita tahu kita perlu bertanya dengan cara apa, perlu tahu Pak. Itu betul sekali sampaikan Pak Rudi. Seorang coach perlu terampil bertanya. Namun tidak hanya bertanya yang tadi saya tambahkan, perlu pintar mendukung dan juga pintar mendengarkan. Demikian Pak Rudi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya yang lain? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaannya lagi Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana caranya menjadi coach gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, apakah ada di ruangan ini yang mau jadi coach gitu ya? Yang kecuali yang sudah jadi coach ya. Masa jadi coach lagi. Silakan, boleh ketik 1 yang mau jadi coach Bapak Ibu. Tulis di kolom chat gitu ya. Yang tidak mau ketik 0. Gitu ya. Silakan yang mau jadi coach ketik 1, yang tidak mau ketik 0. Gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada yang mau ya sudahlah kita tutup aja webinarnya kan. Ngapain nggak ada yang mau kok gitu ya. Silakan. Oke, banyak ya. Keren. Pak Agung mau, Kak Bu Novi gitu ya. Nanti komplit Bu Novi ini ya, sudah konsultan, trainer, coach lagi ya. Oke, baik. Asesor dok. Wah, waduh, mantap. Coach asesor dan nanti mengasesori para coach-coach baru supaya dapat sertifikat ya. Keren banget. Keren. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Lalu kemudian pertanyaannya Bapak Ibu yang kemudian memang sering ditanyakan adalah lalu bagaimana caranya menjadi coach? Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, izin saya sharing untuk slide-nya Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya menjadi seorang coach? Nah, siapa menjadi coach sudah dijawab, terima kasih. Nah, saya sebelum menyampaikan caranya, izin saya memperkenalkan MCI Bapak Ibu. Apa itu MCI? MCI adalah Masyarakat Coach Indonesia. Adalah asosiasi coach, kami ini asosiasi perkumpulan para coach profesional di Indonesia. MCI didirikan di 2015, jadi 10 tahun yang lalu, dan saat ini MCI memiliki 300 lebih coach di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya di Indonesia, ini tadi sudah cerita ada Coach Oscar dari Timor Leste gitu dan ada Coach Fauzi dari Malaysia gitu ya. Jadi MCI cabang Timor Leste, Coach Oscar suka bercanda gitu ya. Dan kami melakukan sosialisasi coaching Bapak Ibu sekalian kepada lebih dari 70.000 peserta sepanjang tahun gitu ya. Dan kami menyelenggarakan sertifikasi kompetensi coaching.
Nah, itu. Nah, awal boleh cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, awal mula kenapa MCI didirikan. MCI itu didirikan oleh 4 orang coach, gitu kan. Mereka adalah coach profesional, mereka sudah belajar coaching di mana-mana dan sudah menjadi seorang coach profesional, praktek coaching ribuan jam terbang. Kegalauan beliau-beliau itu adalah coaching ini sebagai sebuah tool sangat powerful. Semua orang bisa jadi coach dan semua orang butuh coach. Tetapi kurang lebih 10 tahun yang lalu, 2015 itu Bapak Ibu sekalian, sangat jarang kata coaching didengar. Sangat sedikit coach yang ada, gitu ya. Permasalahannya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Kenapa biaya pelatihan untuk menjadi seorang coach itu mahal sekali? Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu boleh googling pelatihan menjadi coach gitu ya. Mahalnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan prosesnya panjang gitu, lama, mahal gitu ya, sehingga tidak banyak orang yang bersedia menginvestasikan waktunya dan biaya untuk menjadi seorang coach. Yang kedua adalah karena biayanya mahal gitu ya, maka biaya sesi coachingnya juga mahal Bapak Ibu. Biaya sesi coachingnya juga mahal. Sehingga tidak banyak juga orang yang mau mendapatkan sesi coaching gitu, mahal ngapain gitu kan. Nah, keempat coach ini gitu ya, nanti Bapak Ibu kalau bergabung dengan masyarakat coach Indonesia akan kenal dengan keempat orang coach founder ini, mengubah itu semua Bapak Ibu sekalian. Kami menyelenggarakan pelatihan, kemudian pelatihan kami terjangkau untuk banyak orang, untuk semua orang, dan Anda akan certified coach gitu ya. Itu MCI, awal mulanya MCI seperti itu. Oke, lalu caranya menjadi coach bagaimana ya? Mari kita bahas Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya menjadi coach gitu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu coaching ini gunanya untuk apa Bapak Ibu gitu ya? Beberapa orang mengatakan ya untuk mengembangkan potensinya siapa klien. Itu nggak seluruhnya tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama kali harus berkembang potensinya adalah sang coach sendiri Bapak Ibu. Gitu ya. Ini saya sampaikan juga dengan para coach yang hadir ya. Anda yang harus berkembang potensi diri Anda sebelum Anda mengembangkan potensi orang lain. Peningkatan performa, keren. Performanya siapa ya? Performanya coach dulu sebelum meningkatkan performa orang lain. Merancang masa depan. Merancang masa depannya siapa? Masa depannya sang coach dulu sebelum merancang masa depan orang lain. Begitu ya. Sebagai coach, Anda akan mudah disukai, Anda mudah untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya siapa? Ya masalah kita sendiri sebagai coach gitu ya. Jangan buru-buru menyelesaikan masalah orang lain kalau Anda belum piawai menyelesaikan masalah Anda sendiri. Berpikir kritis dan analitis, dan mudah untuk mengelola pikiran dan perasaan, dan membuka pintu rezeki. Kenapa? Yang ke-8, karena Bapak Ibu tahu, seorang coach itu kalau melakukan sesi coaching berbayar. Gitu ya. Sesinya bisa berbayar. Namun Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan kepada orang lain, ini saya juga berbicara untuk para coach, Anda perlu apply to self, jadi menerapkan kepada diri Anda sendiri. Sehingga kalau bertanya, apakah coaching memberdayakan? Ya itu pertanyaannya separuh benar. Gitu. Karena yang memberdayakan itu coach-nya. Coach-nya itu ya Anda. Gitu. Coaching adalah alat Anda, para coach. Jadi yang memberdayakan klien siapa? Anda. Itu. Jadi kalau Anda masih menganggap coaching itu bukan diri Anda, bukan bagian dari Anda, maka perlu proses untuk membangun kerangka kesadaran bahwa you are the coach gitu ya. Andalah coach-nya gitu. Jadi Anda yang perlu berdaya, Anda perlu meningkatkan kesadaran. Oke, balik lagi ke yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah coaching itu tidak hanya bermanfaat bagi klien Anda nantinya, tapi pertama-tama akan bermanfaat untuk diri Anda. Itulah kenapa judul buku kami namanya adalah Coaching Semua Orang Bisa Jadi Coach. Artinya tidak harus jadi coach yang certified dan profesional, bagus kalau itu, tetapi Anda sebagai ibu, Anda perlu mengcoaching anak-anak Anda, mengcoaching pasangan Anda. Anda sebagai atasan, Anda perlu mengcoaching bawahan Anda. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Oke, lalu lanjut, Bapak Ibu. Jadi coach itu bermanfaat bagi klien dan juga bagi diri Anda. Sebagai profesi, kita ngomong sebagai profesi Bapak Ibu ya. Ini profesi yang sangat menjanjikan di masa depan. Kenapa? Satu, tren akan pengembangan diri dan mental health ini booming gitu ya. Gen Z itu mudah merasa perlu bantuan gitu ya. Jadi itu coach bisa berperan di situ. Kemudian transformasi dunia kerja dan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Baru hari Minggu yang lalu, hari Seninnya sekarang ya.
Iya, hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah seminar nasional, Bapak Ibu. Yang sharing adalah HR dari sebuah perusahaan taksi terkenal dengan gambar burung biru. Bapak Ibu tentu tahu ya. Beliau bercerita, di dunia kerja, di perusahaan yang pernah beliau lewati itu, perusahaan itu menyediakan coach, gitu ya, menyediakan coach bagi pengembangan karir para karyawannya, gitu ya. Artinya itu butuh kan, berarti butuh coach gitu. Kemudian di ASN, Bapak Ibu sekalian, nanti saya tunjukkan. ASN itu ternyata di LAN, Lembaga Administrasi Negara, mereka menggunakan coaching, Bapak Ibu sekalian. Menggunakan coaching untuk memberdayakan para ASN. Jadi itu yang terjadi. Dan di dunia pendidikan, jika Bapak Ibu guru tentu tahu program guru penggerak, betul ya. Ketika para guru dikenalkan dengan coaching, sehingga kemudian ketika mengajar, dia menjadi mengajar dengan rasa coach, gitu ya. Bahkan deep learning ini adalah bagaimana menggali lebih dalam. Itu keahlian seorang coach. Kemudian dukungan dari organisasi dan pemerintah, Bapak Ibu, ini salah satu materi kemarin, beberapa coach yang hadir di sini kemarin hadir, gitu ya. Ini dibawakan oleh Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, gitu ya. Beliau seorang coach juga, gitu, eselon 1. Iya, strategi coaching untuk leadership development. Jadi coaching akan sangat erat dengan leadership, akan sangat erat dengan pemberdayaan, itu kekuatan dari coaching. Gitu ya. Kemudian potensi segmen pasarnya beragam, Bapak Ibu sekalian. Maka tadi saya katakan, apakah para petani nggak butuh coaching? Butuh. Pelajar apa nggak butuh? Butuh. Karyawan apakah nggak butuh coaching? Butuh, Bapak Ibu sekalian. Maka pasarnya beragam. Perlu banyak coach gitu ya. Corporate coaching, kalau Anda bergerak di perusahaan, life coaching untuk life planner, ada yang bertanyakan apakah coaching ini saatnya life planner coach gitu ya. Ya, Anda boleh juga di situ. Educational gitu ya, beberapa guru yang hadir ya, Anda educational butuh coaching gitu. Kami MCI pernah beraudiensi gitu kan, dan Kementerian Dikdasmen, beliau sepakat gitu, mereka sepakat bahwa iya, coaching memang dibutuhkan di dunia pendidikan. Berikutnya bahwa pandemi itu meninggalkan kita warisan tradisi virtual meeting online ini ya. Sehingga coaching online itu sangat dimungkinkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau coaching online ini dimungkinkan, maka klien Anda itu unlimited gitu ya. Nggak harus orang-orang sekeliling Anda nih para coach ya, yang kemarin habis ujian ya. Klien Anda itu nggak harus keliling Anda gitu ya. Nggak harus satu kantor gitu ya, satu daerah. Klien Anda bisa di mana-mana selama ada internet, dia bisa menjadi klien Anda. Karena ada coaching online gitu. Dan kemudian pertumbuhan UMKM, ini ada beberapa coach yang concern di dunia UMKM ya, Anda bisa membantu mereka dengan cara-cara coaching, Bapak Ibu. Ini profesi coach di masa depan, gitu ya. Lalu caranya menjadi coach, gitu ya. Caranya itu tidak ada cara lain, Anda perlu memiliki kompetensi coaching, gitu. Jadi apakah kompetensi coaching itu bisa dipelajari secara otodidak? Bisa, saya katakan bisa. Anda bisa melihat YouTube, tanya ChatGPT, membaca buku coaching gitu ya. Anda bisa belajar sendiri tentang coaching. Nah, biasanya cara ini menjadi lebih panjang, lebih melelahkan dan tidak ada strukturnya. Gitu ya. Maka cara yang termudah adalah mengikuti kelas coaching. Nah, di masyarakat coach Indonesia kami memiliki jenjang kelas coaching ini gitu ya. Namanya adalah ICT, Bapak Ibu. ICT itu adalah Indonesian Coaching Training. Sertifikasi kompetensi coaching fundamental bagi siapa saja Bapak Ibu, yang mau memiliki kompetensi coaching. Ini dia, ICT, Indonesian Coaching Training. Lalu apa yang dipelajari di dalam ICT, gitu ya, ini. 1, 2, tadi sudah kita bahas ya, apa itu coaching, beda coaching dengan yang lain, nanti akan lebih didetailkan di dalam kelas. Terus proses dasar coaching. Jadi proses dasarnya coaching itu kayak apa sih gitu ya? Ada 4 tahapan, gitu. Tadi 3 sudah saya sebutkan. Ada tahapan awalnya. Kemudian kita struktur sesi coaching. Sesi coaching itu ada strukturnya, Bapak Ibu. Kita sudah membahas salah satu struktur tadi, tujuan yang SMART. Nah, masih ada struktur-struktur yang lain yang membuat sesi coaching Anda tidak sekedar percakapan biasa, gitu, orang curhat, tidak, tetapi memiliki strukturnya, Bapak Ibu. Ini adalah yang dipelajari di dalam kelas ICT, Indonesian Coaching Training, Bapak Ibu.
Nah, kelas ICT-nya bagaimana? Kami mempunyai 2 kelas, Bapak Ibu. Ada yang kelas online, jadi Bapak Ibu bisa ikut di mana saja, dari mana saja maksud saya, atau ikut kelas offline. Nah, pilihan Bapak Ibu mau ikut online atau mau ikut offline nggak soal, gitu ya. Nah, yang online seperti apa? Kita akan 1 hari penuh, Bapak Ibu. Jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore 1 hari. Selesai teori 1 hari itu, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan didampingi selama 30 hari. Pasca pelatihan, Bapak Ibu bisa konsultasi, bisa bertanya. Dan dalam waktu 30 hari itu, Bapak Ibu perlu melakukan 12 kali sesi coaching dengan klien. Kenapa? Karena coaching itu tidak sekedar pengetahuan, tetapi keterampilan. Kompetensi kan perlu keterampilan ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, maka 12 kali ini untuk Bapak Ibu memiliki keterampilan awal sebagai seorang coach. Tentunya nanti akan bertambah, betul ya? Dan selama 30 hari Bapak Ibu akan mendapatkan mentoring 4 kali dari coach fasilitator secara online. Begitu. Dan kalau Bapak Ibu sudah menuntaskan itu semua, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi kompetensi coaching fundamental. Dan Bapak Ibu berhak menyandang gelar Certified Indonesian Coach, Bapak Ibu. Itu tentang kelas ICT, Bapak Ibu sekalian. Terus, apa fasilitasnya kelas ICT, Bapak Ibu, untuk yang online? Maka Bapak Ibu, sebelum kelas dimulai, bahkan sebelum kelas dimulai, materi sudah kami berikan dalam bentuk video. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan videonya sebelum kelas. Kemudian materi slide kelasnya itu akan dibagikan pada hari H. Dan hari H itu kan Zoom seharian. Setiap sesi itu direkam, sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan ulang rekaman sesi pertemuan online itu. Sesi mentoring dan pendampingan sudah saya sampaikan, dan Bapak Ibu nanti akan wisuda Indonesian Coach Masyarakat Coach Indonesia. Jadi MC itu menyelenggarakan wisuda bagi para coach-nya, gitu ya. Nanti kalau pengen lihat wisuda seperti apa, nanti ada linknya di YouTube-nya MCI, gitu ya. Wisuda-wisuda dari berbagai angkatan. Setelah selesai, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kekuatannya dari MCI adalah setelah selesai kelas, Bapak Ibu masih tetap terhubung tersambung dengan MCI menjadi komunitas sahabat coach, gitu ya. Ini sejak angkatan pertama sampai sekarang ini ICT ini angkatan yang nanti akan ke-16, itu alumni ada yang sudah wisuda tetap berkumpul di situ. Kita ada sharing, ada pembinaan, ada kegiatan bersama, gitu ya. Sehingga kita tetap terkumpul. Nah, ini yang tidak dimiliki di kelas-kelas atau sekolah-sekolah coaching yang lain. Biasanya prinsipnya beli putus mereka ya, sudah selesai pelatihan ya sudah, goodbye gitu ya. Kita tetap merawat persaudaraan itu. Jadi biasanya MC ini kayaknya sudah bukan jadi perkumpulan, ini menjadi keluarga gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu tentang ICT, Indonesian Coaching Training Bapak Ibu. Oke, ini di sini ada beberapa yang sudah alumni ICT gitu ya. Ada Coach Heni, ada Coach Bang Rizal dari Banjarmasin gitu. Siapa lagi ya? Ini mereka sudah alumni kelas di ICT Indonesian Coaching Training dan sudah certified Indonesian Coach. Demikian Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya tentang kelas ICT? Khususnya tadi Coach, yang mau saya jadi coach. bertanya Yes, Coach, satu Coach. yes, silakan. Yang bertanya siapa Kak? Tadi kan saya Yuli Coach. Tadi Oh, kan Kak ada Yuli. disebutkan kalau kita mengikuti kelas itu ada 12 kali kita memberikan pelatihan Bukan coaching. pelatihan, sesi coaching. Nah, itu Melakukan coaching. 12 kali itu siswanya atau pesertanya dari kita ngelatih di luar Zoom atau bagaimana itu prosedurnya? Coach, Oke, terima kasih. baik. Kalau Kak Yuli kira-kira lebih suka mencari klien sendiri atau dengan sesama peserta kelas? 50-50 sih kayaknya kalau klien sendiri kan otomatis sudah ada nih Coach. Karena kan kita Ya, kan ada siswa kita, ada. oke. Tapi kalau terkotak di tempat kita juga kayaknya kita nggak bisa move dari zona nyaman. Jadi pikirnya juga Oke. pingin move dari zona nyaman gitu Coach. Boleh dua-duanya, Kak. Boleh dua-duanya. Jadi kalau awalnya biasanya paling tidak kami 1, 2, 3 sesi coaching awal, silakan dengan sesama peserta. Kenapa? Tidak perlu menjelaskan gitu, Kak Yuli. Kalau orang baru kan perlu menjelaskan, coaching itu adalah nanti, ya gitu kan, prosesnya lebih panjang. Jadi kita mudahkan dengan sesama peserta kelas boleh.
Setelah itu Anda mau dengan kelas yang lain, artinya dengan peserta yang lain, Anda cari sendiri murid Anda, pasangan Anda, kolega Anda, boleh. Itu boleh diakui. Dan 12 kali sesi coaching itu dilaporkan. Nanti kami memberikan laporan, jadi tidak bisa mendaku. Saya sudah 12 loh coach, gitu enggak. Ada dokumentasinya, ada dokumentasi yang perlu dilaporkan. Demikian, Kak Yulia. Apakah menjawab? Clear. Clear Makasih. ya. Terima kasih. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Coach, saya mau tanya, Silakan. coaching itu kan tidak terbatas pada klien, umumnya kan coach itu diberikan pada karyawan. Tapi tadi Coach Agung juga bilang bahwa itu bisa diberikan ke UMKM, kemudian juga ke eh, anak sekolahan. Betul. Apakah memang bisa? Pertanyaannya apakah bisa gitu maksudnya ya? Iya, karena selama ini yang saya sering dengar sih, kayak teman-teman saya ada beberapa yang udah jadi coach, tapi mereka dari PCC, saya lupa deh, nggak tahu apa. Ya. Asosiasi Eh, coach yang lain. Ya, nah mereka itu rata-rata kliennya sih memang karyawan gitu. Tapi kalau saya sih dari dulu sebenarnya tertarik sama lebih mau fokus ke orang yang berminat di olahraga gitu ya. Jadi coach bukan melatih skillnya dia ya, tapi lebih kepada memacu dia untuk bisa mencapai prestasi yang dia inginkan tadi, yang target dia inginkan gitu. Dan kalau ke sekolah lebih kepada sebenarnya dia setelah lulus SMA mau kemana sih? Nah, lebih ke arah sana. Tapi bukan konseling, memang lebih kepada membuka wawasannya dia gitu. Apakah memang bisa ya, Coach? Bisa, Bu Novi. Bahkan kalau kami lihat dari sejarahnya MCI gitu ya, Mm-mm, mm-mm, kami baru tahun ini, MCI kan sudah 10 tahun ya, kami mhm. baru tahun ini membuka kelas untuk umum, Bu. Ah, oke. Sebelumnya kelas-kelas kami adalah Mm, para guru. mhm, Gitu. Jadi kelas-kelas kami khususkan para guru supaya para guru itu bisa mengcoaching murid-muridnya. mhm, mhm, Karena visi MCI Masyarakat Khusus Indonesia itu kan salah satunya untuk mensukseskan Indonesia Emas 2045. Nah, mhm. cara tercepat menjangkau itu adalah dengan para guru. Oke. Gitu. Tapi ternyata Bu, banyak yang setelah ikut kelas coaching kami, setelah lulus, Mhm. kemudian baru mengaku, maaf saya bukan guru, saya HR perusahaan gitu ya, saya trainer manager, saya profesional gitu kan ya. Oke Ah, lah kalau gitu kemudian mulai 2025 ini kemudian kami buka mhm. kelas untuk para Umum. umum gitu Bu. Hmm, Judulnya kelas kami ini judulnya kami adalah mhm, coaching class for teachers gitu ya. mhm, Sekarang sudah mhm, kita hilangkan menjadi become a mhm, coach gitu ya. Artinya mhm, kita buka mhm, lebih luas siapapun yang mhm, mau menjadi mhm, coach mhm. bisa di kelas kami. Berarti umum pun bisa kan menjadi coach untuk para siswa Oh SMA iya, kah itu atau iya, mahasiswa kah itu? Berarti boleh, bisa boleh ya? Bu. Ah, Boleh, oke, boleh, boleh, oke. boleh. Untuk Dan Indonesia yang lebih baik, iya, coach. itu dia sesuai dengan nama kami MCI Masyarakat Khusus Indonesia. Mm-mm. Oke, terima kasih coach. Terima kasih Bu Davi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aman? Oke. Kalau aman. Izin coach Oke, silakan. bertanya, artinya ini kan ditawarin untuk Kak ikut Rudi ya. pelatihan jadi Yes, coach begitu betul, ya. betul. Nah, sebagai orang yang awam itu saya mikir kalau Mm-mm, nanti kita udah profesional gitu, menjadikan mm-mm, ini sebagai sumber penghasilan, cara mm-mm. dapat kliennya itu bagaimana ya? Wah, Saya hebat. belum ada gambaran sama Oh, sekali, coach. keren. Ya, segera Mohon digambar Pak pencerahan. Rudi. Segera digambar bagaimana cara dapat klien. Baik, Pak. Jadi di masyarakat khusus Indonesia, kami ada beberapa level kelas, gitu ya, beberapa level kelas. Entry kelas kami bagi yang teman-teman yang baru saja mengenal coaching adalah ICT, Indonesian Coaching Training. Nah, di Indonesian Coaching Training, fokus kami, Pak Rudi, adalah Anda tahu tentang coaching dan Anda bisa mengcoaching. Fokus kami ke situ dulu gitu ya. Nah, setelah bisa mengcoaching gitu ya, nanti kami ada kelas selanjutannya namanya IPCT, Indonesian Professional Coach. Nah, di Indonesian Professional Coach ini ada beberapa, oh tadi udah keluar ya, ada Coach Aislaida. Dia baru saja ujian, Pak, minggu lalu mereka ujian untuk menyelesaikan profesional coach-nya itu, dan salah satu materi ujiannya, gitu ya, sini yang pernah selesai ujian itu Coach Heni, Coach Bang Rizal, gitu ya, sudah selesai ujiannya itu adalah mereka membangun bisnis coaching, Pak.
Jadi membuat proposal bagaimana membangun bisnis coaching. Jadi bagaimana nanti mencari klien, kemudian tarifnya berapa, gitu ya. Itu akan ada diajarkan di situ. Demikian Pak Rudi, dan tentu saja masyarakat di Indonesia kami akan memfasilitasi berkolaborasi. Ingat kan tadi bahwa selesai lulus kelas itu tidak putus hubungan kita Pak, gitu ya. Masih terjalin dalam satu komunitas sahabat coach gitu ya. Ya, kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Demikian Pak Rudi, menjawab kah? Atau ada yang mau ditanyakan? Masih boleh tambah lagi ya Coach Oh ya. boleh, silakan. Jadi eh, kantornya nanti apakah harus kantor formal atau bisa istilahan WFH-an atau bagaimana ini untuk menjadi seorang coach ini? Itu tadi Pak, bahwa salah satu warisan pandemi adalah online Pak. Gitu. Jadi kita nggak cara tools yang paling termudah sekarang adalah dengan media sosial gitu ya. Jadi apakah perlu stay kantor? Enggak, Pak. Saya sebagian besar klien saya itu kami ketemunya online, Pak. Gitu. Jadi Pak Rudi tadi tinggal di Jakarta ya kalau nggak salah ya, Pak Rudi ya? Mute, masih mute. Boleh dinyalakan dulu. Saya di Makassar, Oh, di Coach, Makassar, maaf. Sulawesi Selatan. Sulawesi. Nah, di Sulawesi Selatan, Pak Rudi, itu banyak alumni MCI di sana, gitu ya. Dan mereka nggak harus kliennya hanya Makassar saja, gitu ya. Boleh dari mana-mana, gitu. Itu karena kita bisa coaching online, gitu. Kita kan nanti kelasnya online kan, Pak. Berarti coachingnya online bisa, ya bisa, Pak. Jadi tidak terbatas di Makassar saja, gitu ya. Mengikuti, tidak ikuti, apakah ada? Oh ya, Kak Diki, nanti ada rekaman ini nanti kita bagikan di dalam. Demikian Pak Rudi. Gitu ya. Banyak coach kami yang dari Sulawesi dan dari Makassar juga banyak alumni MCI di sana. Oke, aman? Oke, thank you. Ada yang mau bertanya kali Bapak Ibu? Oke, aman, clear. Oke, baik. Lalu kita lanjutkan. Jadwalnya kapan, Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, kami memiliki 2 kelas online dan offline, gitu ya. Ini pertanyaan tadi ya. Kemudian jadwal kelas online-nya itu besok Sabtu, Bapak Ibu sekalian, tanggal 21 Juni, gitu ya, via Zoom. Nah, tadi yang mau ikut kelas online, Bapak Ibu bisa ikut nanti hari Sabtu, gitu ya, mau ikut kelas online. Kalau kelas offline-nya bagaimana, Coach? Gitu ya. Kalau kelas offline-nya akan diselenggarakan di Jogja. Kapan? Masih di bulan Agustus, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, kelas online-nya masih di bulan Agustus. Oke, itu Oke. Kelas offline-nya masih di bulan Agustus, jadi kalau Bapak Ibu mencatat, ini maaf, posternya lupa tadi belum diganti, di Agustus di tanggal 23 sampai tanggal 24. Gitu. Bapak Ibu boleh set date juga kalau mau ikut kelas offline-nya. Gitu. Kemudian harga kelasnya, Bapak Ibu sekalian, ini kelas yang amat sangat terjangkau. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, searching saja harga pelatihan coaching itu berapa harganya. Untuk kelas 21 Juni nanti, harga normalnya 2 juta, Bapak Ibu. Untuk spesial untuk Bapak Ibu malam hari ini, Bapak Ibu dapat potongan 1,5 juta. Jadi nanti bisa isi, saya berikan link di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisi di sana. Lalu kalau kelas offline-nya berapa? Kelas offline-nya hanya 3 juta, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, gitu ya. Normalnya akan kami jual di 4 juta, harganya 3 juta. Ini harga perkenalan kami di tahun ini, gitu ya. Bapak Ibu boleh cek gitu ya harga kelas coaching di luaran harganya berapa gitu ya. Oke, saya berikan linknya. Masih ada pertanyaan, kalau untuk mencari klien jadikan usaha kira-kira harus memiliki badan usaha dan sebagainya. Oke, Kak Simso, boleh Anda memiliki badan usaha sendiri, Anda juga boleh bersama dengan MCI Masyarakat Coach Indonesia. Boleh. Gitu. Selain 21 Juni, apakah ada kelas lain, Kak Caroline? Kelas lain nanti ada di bulan Juli, Kak. Kelas lain di bulan Juli di tanggal 19 Juli. Kelas online-nya, Kak Carmila. Kak Caroline. Kecuali kalau yang kelas offline-nya baru ada di bulan Agustus.
gitu. Begitu Kak Caroline. Jadi saya sih menganjurkan kalau memang Bapak Ibu berminat boleh cek daftar dulu saja di link yang saya maksudkan. Nanti soal tanggal dan sebagainya nanti akan dibantu oleh admin kami gitu. Jadi informasi detailnya nanti akan dibantu oleh admin kami untuk untuk tanggal, untuk jadwal selanjutnya. Tapi sudah terhubung gitu ya. Takutnya kalau berminat tapi tidak mengisi itu nanti kami sulit untuk menghubungi Bapak Ibu. Oke, Kak Yuli, yes, banyak teman-teman yang seperti Kak Yuli yang memiliki badan usaha dan kemudian menggunakan coaching sebagai salah satu cara gitu ya. Semata-mata tidak juga untuk muridnya dulu, Kak Yuli, tetapi mungkin untuk ownernya dulu gitu. Di coaching, visinya seperti apa 5 tahun ke depan gitu ya. Nanti tiap tahun apa yang akan dilakukan. Nah, nanti setelah itu clear baru di-coachingkan kepada peserta kursusnya. Oke, Kak Novi tanya, apakah ini certified? Yes, Kak Novi. Certified dalam konteks Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi dari MCI, Masyarakat Coach Indonesia. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, BNSP enggak? Gitu ya. Bapak Ya, Ibu? boleh nggak kita praktek gitu loh. Oh, kalau praktek boleh. Sudah pasti Boleh. boleh. Ah, Kami asosiasi coach resmi berbadan hukum, Kak Novi. Oke. Berbadan hukum. Jadi tidak abal-abal gitu, tidak coach abal-abal. Bahkan gitu ya, MCI itu menjadi partner dari APCI, Kak Novi. APCI itu Asosiasi Praktisi Coaching Indonesia yang menyediakan SK3 untuk BNSP coaching gitu ya. Dan seperti Kak Novi dan mungkin Bapak Ibu yang lain tahu gitu ya. Kan asesor ya Kak Novi ya, bahwa BNSP itu kan tidak menyelenggarakan pelatihan kan. Jadi dia menguji gitu. Dan kami sudah nanti MCI akan menjadi tempat uji kompetensi coaching bagi teman-teman yang hendak mengambil sertifikasi BNSP. Begitu Kak Novi. Saya asesornya di bidang psikologi sih, Dok. Oh, oke. Ya. Ya, asesor kan kayaknya sama ya. Nanti tinggal Untuk menguasai assessment, coaching-nya. ya, untuk assessment. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Aman? Oke. Kalau aman ya sudah tahu ya. Ini Kak Juli yang nanya dari sejak pertama kali kita berjumpa, lalu bagaimana caranya jadi coach? Ini caranya untuk menjadi coach Bapak Ibu sekalian. Begitu dan mungkin masih punya waktu ya, barang 10 menit nih para coach yang hadir nih bolehlah munculkan suaranya Coach, gitu izin gantian. satu lagi Coach. Oh, silakan Kak Rudi. Sebelum berpindah ke alumni. Yes. Ini saya kan tertarik mendaftar. Tapi di jadwal yang coach kasih itu saya jadwal cuti. Ya, malah Apakah pas kan daftar ya? saja dulu atau enggak usah ya? Ya kan malah pas kan kalau pas cuti Pak tidak bekerja. Maksudnya cuti nggak available Oh, nggak available telepon. waktunya. Ya. Daftar aja dulu Kak, nanti akan dihubungi admin kami. Jadi kami ini banyak yang seperti Pak Rudi itu. Jadi ada yang bahkan sejak tahun lalu gitu ya sudah bayar, maaf saya belum bisa. Oh ya, tapi kan kami selalu in touch gitu Pak karena sudah mendaftar kan ya. Gitu. Silakan diisi aja dulu Kak, nanti bisa dibantu admin kami untuk menyelesaikan pendaftaran. Aman, Kak Rudi? Oke, thank you. Oke, Kak Juli juga aman ya dari jempolnya nih. Oke. Oke deh, kita dengarkan apa yang perlu didengarkan dari alumni. Oke, apa manfaat coaching ya? Atau apa perubahan yang terjadi setelah Anda menjadi seorang coach kali gitu ya? Oke, nanti ada Coach Henny sama Coach Rizal ya. Oke, Coach Henny dulu deh, Coach. Apa yang terjadi setelah menjadi coach? Oke, terima kasih Coach Dr. Agung. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Henny Sulistiawati. Saya tinggal di Tulungagung, Jawa Timur. Luar biasa, 3 tahun terakhir ini saya mengalami transformasi. Saya seorang ASN yang usia saya sudah lebih dari 50 tahun. Waktu itu saya sempat galau. Di usia yang sudah tidak muda lagi ini,
kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada lebih banyak orang gitu. Selama ini saya seorang guru 30 tahun mengajar. Nah, ketika ketemu MCI, nah alhamdulillah akhirnya saya tertarik. Akhirnya saya mengikuti certified professional coach selama 7 bulan. Ternyata Bapak Ibu, pada saat awal dari pelatihan yang saya rasakan, benar-benar teman-teman di sekitar saya melihat perbedaan antara Heni sebelum kenal coaching dengan Heni yang sudah mulai belajar coaching. Saat itu saya mulai ditarik untuk menjadi instruktur level 4 BNSP. Kemudian ditawari oleh sebuah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata untuk menjadi asesor kompetensi. Nah, dari situ kompetensi coaching yang saya dapatkan dari MCI benar-benar akhirnya bisa membuat saya menemukan potensi diri saya, Bapak Ibu. Dari situ saya lulus barengan antara lebih duluan asesor kompetensi, kemudian menyusul beberapa bulan berikutnya saya lulus sebagai seorang coach di Masyarakat Coach Indonesia, professional coach, dan ini sangat membantu saya ketika melakukan kerja mengasesmen. Sebagai seorang asesor tentunya saya menghadapi para asesi. Dari situ benar-benar sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas keasesoran saya. Nah, berlanjut lagi, ternyata saya makin jatuh cinta dengan coaching dan saya melanjutkan mengikuti training of trainer yang diadakan oleh Masyarakat Coach Indonesia dan saat ini saya seorang trainer di MCI. Dan ini benar-benar membuat saya mengalami transformasi dan menyiapkan diri saya ketika nanti purna, saya sudah memiliki kompetensi yang bisa saya kontribusikan kepada masyarakat luas. Itu sih. Oke. Terima kasih Coach Heni. Silakan boleh kita berikan tepuk tangan untuk Coach Heni. Thank you. Bang Rizal. Oke, Bang Rizal ini dari Kalimantan. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Luar biasa sekali ya, menjadi bagian dari masyarakat Coach Indonesia ini nggak hanya kita pelatihan, nggak hanya kita bagaimana menjadi seorang coach. Kalau ditanya apa sih yang didapat dari dirinya sendiri dulu nih, karena seorang coach memang harus bisa apply to self ya. Salah satunya adalah saya berhenti merokok. Salah satunya. Saya adalah dulunya perokok berat, bayangkan. 1 hari 2 bungkus Surya Janji Samsu. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang tahu jenis rokok apa itu rokok yang berat ya, cukup berat. Dan saya bisa berhenti di tahun lalu, tepatnya tahun lalu, ketika saya belajar coaching. Tidak hanya itu karena saya adalah seorang trainer, alhamdulillah atas seizin dari masyarakat coach Indonesia juga, dari Pak Presiden Coach Sistoto, dari Coach Dr. Agung juga bimbingan, termasuk saya dibimbing langsung ya, Coach Dr. Agung. Alhamdulillah saya berhasil mendapatkan juara 3 untuk lomba kompetisi inovasi Kota Banjarmasin, di mana inovasi biasanya tentang teknologi, tentang aplikasi dan lain-lain. Saya membawakan sebuah metode training di mana di dalamnya unsur-unsur coaching saya masukkan gitu. Dan itu sangat menarik, jurinya level nasional sudah dari kementerian, dari LAN dan lain-lain. Tidak hanya itu, ini juga mempermudah saya ketika menjadi seorang trainer di perusahaan swasta maupun mendampingi UMKM gitu. Tentu saja tidak hanya di kota Banjarmasin, dan karena memang sudah belajar coaching saya merasakan manfaat sendiri dan selalu manfaat terasa oleh klien-klien saya. Saya hampir belum, mungkin kalau seperti Coach Heni, Coach Dr. Agung tahu Instagram saya sangat jarang posting. Tapi karena saya sangat jarang posting, tapi karena klien saya merasakan kebermanfaatan, dan saya selalu bilang kalau mau belajar di MCI, saya belajar coaching di MCI. Bahkan sampai salah satu klien saya, perusahaan
tambang ya di Kalimantan. Mereka punya CSR untuk level up para UMKM. Mereka sampai bilang program tahun 2025 ini, Bang Rijal, kami ingin program kami selama 1 tahun, kami ingin Bang Rijal sebagai trenernya. Kami minta tolong di coaching juga, di mentoring juga. Kalaupun ada trainer lain dari luar, wajib atas rekomendasi dari Bang Rijal. Bayangkan. Karena sebuah metode yang juga saya pelajarin juga dari MCI. Saya sudah ikut ICT, saya akhirnya sudah ikut ke professional coach, dan sekarang saya sedang menempuh di MCI Training of Trainer untuk menempuh Master Trainer. Bismillah. Semoga insya Allah di Agustus nanti saya bisa mendapatkan itu. Tentunya nggak mudah ya. Berapa bulan ya Coach Henny ya kita merasakan ya belajar bareng. Bahkan kalau Coach Henny profesional coach itu 7 bulan, saya masih ingat 9 bulan 10 hari. Karena teman seangkatan saya ada yang istrinya barusan hamil, ketika kami wisuda istrinya melahirkan. Tapi luar biasa sekali kekeluargaannya di MCI, nggak putus gitu aja. Bahkan sampai sekarang pun kami masih tetap silaturahmi. Itu aja Coach Dr. Agung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Bang Rizal gitu ya. Bapak Ibu, seperti itulah relasi di MCI Bapak Ibu. Jadi kita menjadi awal mulanya kita peserta gitu ya. Dan namun akhirnya menjadi keluarga. Itu yang semangat yang ada di masyarakat Coach Indonesia. Maka Bapak Ibu yang sudah memutuskan jadi coach, selamat, congratulations gitu ya. Silahkan bergabung di kelas ICT. Nanti kita akan berjumpa di kelas hari Sabtu yang akan datang. Bagi yang belum, you are still my friend, Bapak Ibu sekalian. Santai aja gitu ya. Nanti di grup akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi yang mau ikut kelas ICT, linknya nanti akan diposting ulang di dalam grup. Kemudian bagi yang hendak membeli buku gitu ya, nanti linknya juga akan kami berikan di dalam grup, nanti bukunya kami kirim. Terus kami mempunyai beberapa komunitas Bapak Ibu sekalian. Nah, kita yang akan bertemu setiap bulan dan kita bahas bagaimana sih praktek coaching dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bapak Ibu juga bisa ikut kelas itu kalau mau belum menjadi coach gitu ya. Nah, nanti kami umumkan juga di dalam grup. Jadi kita masih bisa berjumpa gitu sebelum Bapak Ibu nanti memutuskan untuk menjadi coach. Tapi kalau sudah memutuskan, ini kita masih ada waktu ya. Mas Oscar, ini Mas Oscar, kita peserta dari luar negeri MCI cabang Dili gitu ya. Mas Oscar, mungkinkah menyalakan mikrofon Mas Oscar? Just sharing apa yang terjadi dengan dirimu setelah menjadi seorang coach. Silakan. Wah, kebagian juga nih. Ternyata saya punya senior juga di sini ya. Tadi Coach Rizal dan Coach Henny baik. Terima kasih Coach Dr. Agung. Saya Oscar Lucio, domisili saya di Dili, di Timor Leste. Sama seperti senior-senior saya merasakan ada yang berbeda di MCI gitu kan. Jadi masyarakat coach Indonesia ini benar-benar karena mungkin karena memang saya juga dulu sekolahnya di Jogja ya. Jadi ada keterikatan seperti kekeluargaan yang sangat erat gitu. Sehingga saya saat ini berkesempatan setelah selesai kelas ICT, kemudian saat ini saya sedang mulai untuk kelas professional coach. Dan saya juga berkeinginan sesuai dengan Coach Henny dan Coach Rizal, kedepannya saya juga pengen ikut trainer TOT untuk coaching. Saya pengen share sedikit bahwa setelah baru berapa bulan, 3 bulan, jalan 4 bulanan, saya mengikuti kelas MCI ini, perubahan yang sangat terjadi yang saya rasakan sebenarnya lebih ke diri saya sendiri, dan bagaimana saya bisa lebih berkomunikasi dengan keluarga, lebih anak-anak saya gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa di dalam proses coaching ini kita sebelum memberi coaching pada klien atau coaching kita terlebih dahulu yang paling bagus itu bagaimana kita melakukan self coaching.
Karena kita tahu bahwa di dalam proses coaching itu ada yang namanya kita melakukan penemuan kesadaran diri, dia pemberdayaan diri, kemudian tanggung jawab diri, aktualisasi diri, sampai pada bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Jadi dalam 4 bulan ini saya ngerasa saya menemukan diri saya yang baru, karena terus terang aja saat ini saya bekerja di anak perusahaan dari cucunya Telkom di Timor Leste, di bawah Telin Internasional, jadi namanya Telkomsel Timor Leste. Dan di sini saya merasakan bahwa manfaat dari coaching ini sangat banyak sekali, bukan cuma dari aspek bagaimana kita melihat bahwa pada saat kita melakukan proses assessment ya, itu kan tadi seperti yang Coach Henny ceritakan bahwa itu di situ ada untuk BUMN gitu, itu ada batasan-batasan bagaimana kita untuk lebih promosi dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat berkontribusi positif untuk saya, dan saya secara pribadi juga menghimbau saudara-saudara saya di sini untuk menjadi bagian dari MCI. Pokoknya nanti rasain sendiri deh. Kita menemukan bagaimana diri kita yang baru gitu. Terima kasih Coach Agung. Oke, terima kasih Mas Oscar. Obrigado, thank you. Oke. Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Kayaknya sudah cukup lah cerita dari para alumni ya. Nanti kita masih bisa tetap tersambung di dalam grup. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal lain, boleh juga di Japri gitu ya. Saya ada di dalam grup tersebut Bapak Ibu sekalian. Yes, dan oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kita tutup Bapak Ibu sekalian. Ada? Ada yang masih ditanyakan? Kalau tidak, Coach Bu boleh Novi? nanya satu, Coach? Boleh. Bu Yuli juga mau nanya nih kayaknya. Silakan, Bu Novi dulu. Itu kan Juni dan Juli, tapi Yes. 2 bulan itu kebetulan saya lagi banyak jadwal assessment. Yes. Masih ada lagi jadwal yang lain Ada, kah? Bu. Ada. Oh, ada. Masih ada. Oke. Insya Allah kita bisa lakukan secara rutin, Bu. Gitu kan ya. Oke. Kami ingin lebih banyak coach gitu. Dan saya rekomendasikan Ibu mengisi formulir dulu supaya nanti bisa oke. tersambung dengan admin kami. Oke. Jadi tidak terhilang, Bu. Nanti kami kesulitan mencari Bu Novi nomornya mana gitu ya. Oke, Pak. Ya, Makasih, Dok. ya, sama-sama Bu. Atau mau datang ke Jogja nanti di Agustus, Bu, Jogja. Oke. Ada lagi, Bu Yuli, silakan. Kayaknya clear, Coach. Ini masih di kantor, udah mau pulang. Saya kebetulan dosen juga, Coach. Wih, mantap. Iya, Luar jadi biasa. udah mau pulang nih sendirian di kantor, nggak berani juga. Oke, semoga aman perjalanan pulangnya kali. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian webinar Become a Coach sudah selesai. Kita bisa tetap terhubung dalam grup, dan terima kasih bagi yang sudah mendaftar, tunggu dihubungi oleh admin kami. Bagi yang mau pesan buku, oh iya, kalau yang mau bertanya buku itu isinya apa Bapak Ibu? Buku itu isinya adalah materi trainingnya ini, ICT itu materi trainingnya akan ada di buku ini Bapak Ibu. Gitu, ada di buku ini, materi trainingnya itu ada di buku ini. Tentu saja Bapak Ibu tidak bisa membeli buku terus kemudian certified ya. Jadi jangan dikira, oh kan materi sudah saya pelajari kok saya certified, enggak ya. Tapi boleh kalau Bapak Ibu penasaran untuk memesan, nanti bisa kami kirimkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan menundukkan kepala, mensyukuri kebersamaan kita. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya matikan dulu rekamannya.